Prabu Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemirsa? Masih ingat dengan video tentang kerajaan di Bekasi dan Tanah Sunda? Sekarang saya akan melanjutkan kisah itu. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa kerajaan Pajajaran itu berasal dari kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Dua kerajaan ini sering disebut juga dengan kerajaan kembar karena kerajaan ini pecahan dari kerajaan Tarumanegara di Bekasi. Kerajaan ini juga sering kali perang untuk memperebutkan kekuasaan dan yang lainnya. Prabu Siliwangi berhasil menyatukan kembali dua kerajaan itu setelah dia diangkat menjadi raja. Bagaimana kisah selanjutnya tentang kerajaan ini? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, ikuti video ini sampai habis ya. Ayo. Sejarah Kerajaan Sunda tak terlepas dengan sejarah pendahulunya, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Wilayah Tarumanegara pada masa Purnawarman membawahi 48 kerajaan daerah. Jika dibentangkan dalam peta, daerah tersebut meliputi Jawa bagian barat, Banten hingga Kali Serayu dan Kali Cipamali di Brebes, Jawa Tengah. Ke-48 kerajaan daerah itu lebih dikenal sebagai Kemandalaan. Istilah Sunda di dalam alur cerita kesejarahan resmi dimulai sejak Sang Tarusbawa mengubah nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda pada tahun 669 Masehi atau tahun 591 Saka. Pada masa itu kekuasaan Tarumanegara berakhir dengan beralihnya tahta Linggawarman pada tahun 669 itu kepada Sang Tarusbawa, yaitu menantunya yang menikahi putri Linggawarman yang bernama Dewi Manasih. Sang Tarusbawa lahir dan dibesarkan di Sundapura atau Kota Sunda atau bisa juga disebut Kota Suci, ketika itu sebagai ibu kota Tarumanegara. Mungkinkah percandian Batujaya dan Pakisjaya juga dikenal dan masih dilindungi di zaman Sri Baduga Maharaja? Masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Kembali ke pembahasan Bekasi sebagai ibu kota kerajaan Sunda awal. Pada tahun 670 Masehi, tepatnya 1 tahun setelah naik tahta, Sang Tarusbawa menginginkan kembalinya kejayaan Tarumanegara sebagaimana pada masa Purnawarman. Seperti di Jawu, sejarah berulang, Tarusbawa mengubah nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Lalu ia pun memindahkan ibu kota Sundapura dari Bekasi ke daerah pedalaman dekat Hulu Cipakancilan yang kemudian dikenal dengan nama Pakuan, Bogor. Orang Galuh adalah orang Cai, sedangkan orang Sunda disebut orang gunung. Mayat orang Galuh diterep atau ditarab atau dilarung. Maka ada tempat yang disebut namanya Panaraban atau Panereban, yaitu tempat pelarungan. Sedangkan mayat orang Sunda dikurepkeun atau dikuburkan. Penyatuan tradisi tersebut diperkirakan baru tercapai pada abad ke-13 dengan mengistilahkan penduduk di bagian barat dan timur Sungai Citarum sebagai batas alam Sunda dan Galuh dengan sebutan orang Sunda saja. Menurut beberapa literatur sejarah Sunda, wilayah kerajaan Sunda dibatasi Sungai Citarum di sebelah timur hingga ke barat Pulau Jawa. Pada kesempatan lain wilayah Sunda menyatu dengan kerajaan Galuh hingga batas kerajaan berada di Sungai Cipamali. Berikut daftar 25 Raja Sunda dalam rentang waktu abad ke-7 hingga ke-12 Masehi. 1. Rakyat Sunda Sambawa Sang Tarusbawa Maharaja Tarusbawa Darmawaskita Manunggalajaya Sunda Sambawa 669 hingga 723 Masehi. 2. Rakyat Mataram Rakyat Jambri Prabu Haris Dharma Rahyang Sanjaya 723 hingga 732 Masehi. 3. Rakyat Panaraban Prabu Tamperan Barmawijaya 732 hingga 739 Masehi.
4. Rakyat Banga Prabu Kertabuana Yasawiguna Haji Mulia 739 hingga 766 Masehi. 5. Rakyat Medang Prabu Hulu Kujang 766-783 Masehi. 6. Rakyat Hujung Kulon Prabu Gilingwasi 783 hingga 795 Masehi. 7. Rakyat Diwus atau Prabu Pucuk Bumi Darmeswara 795 hingga 819 Masehi. 8. Rakyat Wubus Prabu Gajah Kulon 819 hingga 891 Masehi. 9. Rakyat Windu Sakti Prabu Dharma Raksa 891 hingga 895. 10. Rakyat Windu Sakti Prabu Dewageng 895 hingga 913 Masehi. 11. Rakyat Kemuning Gading Prabu Pucuk Wesi Sang Mokteng Ujung Sariang 913 hingga 915 Masehi. 12. Rakyat Jayagiri Prabu Wanayasa 916 hingga 942 Masehi. 13. Rakyat Watu Agung Prabu Resi Atmayadar Mahariwangsa 942 hingga 954 Masehi. 14. Prabu Limbur Kancana Sang Mokteng Galuh Pakuan Tapak Manggala Jaya Satru 954 hingga 964 Masehi. 15. Rakyat Sunda Sambawa Prabu Munding Ganawirya 964 hingga 973 Masehi. 16. Rakyat Jayagiri Prabu Wulung Gadung Sang Mokteng Jayagiri 973 hingga 989 Masehi. 17. Rakyat Gendang Prabu Brajawisesa 989 hingga 1012 Masehi. 18. Prabu Dewa Sang Hyang Sang Mokteng Patapan 1012 hingga 1019 Masehi. 19. Prabu Sang Hyang Ageng 1019 hingga 1030 Masehi. 20. Prabu Detya Maharaja Sri Jaya Bupati Jaya Manahen Wisnumurti Samarawijaya Sakala Buana Mandaleswara Nindita Harogowardana Wikramat Tunggadewa 1030 hingga 1042 Masehi. 21. Prabu Dharmaraja Jaya Manahem Wisnumurti Salaka Sunda Buana Sang Mokteng Windoraja 1042 hingga 1065 Masehi. 22. Prabu Langlang Bumi Sang Mokteng Kerta 1065 hingga 1155 Masehi. 23. Rakyat Jayagiri Prabu Menakluhur Langlang Bumi Sutah 1155 hingga 1157 Masehi. 24. Prabu Dharma Kusuma Sang Mokteng Windoraja 1157 hingga 1175 Masehi. 25. Rakyat Saunggala Prabu Dharma Siksa Sang Hyang Wisnu 1175 hingga 1297 atau abad ke-12 Masehi. Bisa jadi keberadaan candi-candi ini wujud toleransi yang tinggi di zaman itu. Namun sayang, belum ditemukan literatur mengenai keberadaan percandian Batu Jaya Pakisjaya dengan kronologi kepemimpinan para raja-raja di kerajaan Sunda. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari Kerajaan Galuh yang berasal dari tanah Pasundan, Jawa Barat. Kerajaan Galuh hingga saat ini belum terungkap secara lengkap dan juga komprehensif dikarenakan keterbatasan sumber-sumber primer atau sumber yang sezaman dengan kejadian sejarah yang menceritakan kerajaan ini serta kurangnya perhatian dari pemerintah daerah untuk mengkaji lebih jauh mengenai kerajaan ini karena berbagai macam faktor seperti keterbatasan sumber, waktu, dan juga biaya. Awal mula berdirinya Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh merupakan kerajaan Hindu terakhir yang berkuasa di wilayah Jawa Barat. Letak kerajaan ini berada di wilayah Karangkamulyan atau wilayah Kabupaten Ciamis saat ini. Sebelumnya merupakan satu kesatuan dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini didirikan oleh raja yang bernama Writikandayun pada 669 Masehi, yang kemudian melepaskan diri dari Kerajaan Kendan yang pada saat itu merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara atau pada masa keruntuhan berganti nama menjadi Kerajaan Sunda. Arti nama Galuh adalah batu permata menurut bahasa Sanskerta. Galuh juga bisa diartikan sebagai bagian yang paling keras dan juga bermakna sebagai penguasa atau raja. Selain itu, Galuh juga bisa diartikan sebagai ratu yang belum menikah. Pernamaan tersebut bukan tanpa alasan, karena masyarakat Sunda pada saat itu memiliki keyakinan yang kuat terhadap sebuah istilah, sehingga nama Galuh dianggap paling cocok dan memiliki filosofis yang kuat. Sejarah ini dimulai ketika Kerajaan Tarumanegara kehilangan Sri Maharaja Ringgawarman.
tahta kerajaan kemudian diberikan kepada menantunya, yaitu Tarusbawa, dan kemudian kerajaan tersebut berubah nama menjadi Kerajaan Sunda. Akibatnya muncullah kerajaan baru yang bernama Kerajaan Galuh yang dibatasi oleh Sungai Citarum. Kerajaan Galuh juga sering berpindah-pindah, mulai dari Galuh berpindah ke Pakuan atau Pajajaran wilayah Bogor sekitar abad ke-11 sampai dengan abad ke-13. Kemudian berpindah lagi ke Kawali sekitar abad ke-14. Selanjutnya kerajaan itu kembali berpusat di Pakuan atau Pajajaran, sehingga lebih dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran. Pada saat Wirtikandayun memerintah di Kerajaan Galuh, tidak ada konflik yang terjadi. Hal ini tercatat dalam cerita Parahyangan bahwa Wirtikandayun sebagai raja dari Kerajaan Galuh yang berkuasa pada 612 hingga 702 Masehi sangat adil dan berwibawa, sehingga Kerajaan Galuh tidak terjadi konflik yang berarti. Namun hal tersebut mulai berubah setelah Wirtikandayun meninggal. Ia meninggal pada umur 111 tahun dan tahta kerajaan Galuh kemudian jatuh kepada anak bungsunya, yaitu Amara atau Mandi Minyak. Hal inilah yang membuat konflik karena Wirtikandayun memiliki 3 orang anak dan seharusnya anak pertamalah yang dijadikan penerus dari Wirtikandayun. Hal tersebut dikarenakan Wirtikandayun lebih mempercayai Mandi Minyak sebagai sosok yang tepat dibandingkan kedua kakaknya. Akhirnya kedua kakaknya menjadi resi di Kerajaan Galuh. Kemudian Kerajaan Galuh dipimpin oleh raja yang bernama Rahyang Jabring atau dikenal dengan nama Sanjaya, yaitu anak dari Sanaha dan juga Sena. Sebagai Maharaja Kerajaan Galuh, Maharaja Sanjaya merupakan raja kelima di Kerajaan Galuh karena ia berhasil membalas dendam ayahnya sehingga ia membunuh seluruh keluarga dari Purbasora. Namun ia tidak berhasil membunuh cucu dari Purbasora dan juga menantunya. Sistem pemerintahan berbeda dengan kerajaan umumnya. Pada masa pemerintahan Kerajaan Galuh memiliki ciri khas tersendiri karena pemerintah dijalankan oleh 3 penguasa walaupun tetap memiliki seorang raja yang mutlak seperti Prabu, Rama, dan juga Resi. Hal ini dikenal dengan nama Tritangtua Buwana. Tingkat kedudukan seperti Prabu sebagai orang yang memiliki kekuasaan utama, sedangkan Rama sebagai penasihat dan juga Resi adalah sebagai orang yang menghukum atau pengadil dan letaknya di luar pusat kerajaan. Berikut ini daftar raja Kerajaan Galuh berdasarkan sumber dari Wangsakerta. Bukti kuat Kerajaan Galuh berdasarkan peninggalan yang ditemukan. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Parahyangan Sunda. Pakuan berasal dari kata Pakuwuan yang mengartikan sebuah kota. Kerajaan Pajajaran dibangun pada tahun 923. Sejarah Kerajaan Pajajaran. Dari segi geografisnya, Kerajaan Pajajaran ada di Parahyangan Sunda dan Pakuan menjadi ibu kota Sunda. Sebelum didirikannya Kerajaan Pajajaran, ada beberapa kerajaan yang sudah terlebih dahulu didirikan, yakni Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh dan juga Kerajaan Kawali. Kerajaan Pajajaran ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa kerajaan tersebut sebab Pajajaran merupakan kerajaan lanjutan dari beberapa kerajaan tersebut. Dewa Niskala memilih Jayadewata, anaknya, untuk meneruskan kekuasaan. Sementara Prabu Susuk Tunggal juga memilih orang yang sama sehingga akhirnya Jayadewata mempersatukan kedua kerajaan tersebut. Jayadewata lalu diberi gelar Sri Baduga Maharaja dan mulai memerintah Kerajaan Pajajaran di tahun 1482. Kerajaan Pajajaran juga mempunyai 6 pelabuhan penting yakni Sunda Kelapa atau Jakarta, Pontang, Tamgara, Pelabuhan Banten, Cigede dan juga Cimanuk atau Pamanukan, yang mempengaruhi kehidupan dari sektor budaya Kerajaan Pajajaran adalah agama Hindu serta beberapa peninggalan seperti prasasti, jenis batik, kitab cerita Parahyangan dan juga kitab Sangyang Siskanda.
Raja-raja Kerajaan Pajajaran. Raja pertama, Sri Baduga Maharaja berkuasa tahun 1482 hingga 1521, bertahta di Pakuan. Raja kedua, Surawisesa berkuasa tahun 1521 hingga 1535, bertahta di Pakuan. Raja ketiga, Ratu Dewata berkuasa tahun 1535 hingga 1543, bertahta di Pakuan. Raja keempat, Ratu Sakti berkuasa tahun 1543 hingga 1551, bertahta di Pakuan. Raja kelima, Ratu Nilakendra berkuasa tahun 1551 hingga 1567, pergi dari Pakuan sebab serangan Maulana Hasanuddin. Raja keenam, Raga Mula atau Prabu Surya Kencana berkuasa tahun 1567 hingga 1579. Bertahta di Pandegelang. Puncak kejayaan Kerajaan Pajajaran. Di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya dan ini menjadi alasan yang sering dikatakan masyarakat Jawa Barat jika Sri Baduga atau Siliwangi merupakan seorang raja yang tidak pernah purna dan selalu hidup abadi di hati serta pikiran para masyarakat Jawa Barat. Kerajaan Pajajaran akhirnya hancur di tahun 1579 karena serangan kerajaan Sunda lain yakni Kesultanan Banten. Kerajaan Pajajaran berakhir dengan dibawanya Palangka Sriman Sriwacana dari Pakuan Pajajaran menuju Keraton Surosowan yang berada di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Pajajaran akhirnya memutuskan untuk berkoalisi dengan Portugis agar bisa mengimbangi Kesultanan Demak dan juga Cirebon. Pajajaran lalu memberikan kesempatan untuk perdagangan bebas di pelabuhan Kerajaan Pajajaran dengan imbalan berupa bantuan militer jika Kesultanan Demak dan Cirebon menyerang Pajajaran. Kekuasaan dari Pajajaran akhirnya jatuh ke Kesultanan Banten di tahun 1524 dan pasukan Demak yang bergabung dengan Cirebon mendarat di Banten dan ajaran Islam yang dibawa para pendatang pun menarik. Sunan Gunung Jati memberikan petunjuk untuk anaknya yakni Maulana Hasanuddin agar membangun sebuah pusat pemerintahan di daerah Wahanen Girang serta membangun kota di pesisir sehingga akhirnya terbentuk Kerajaan Banten. Tahun 1570, Maulana Yusuf naik tahta dan menjadi Raja Banten menggantikan sang ayah yakni Maulana Hasanuddin. Ia meneruskan ekspansi menuju pedalaman Sunda serta akhirnya berhasil mengalahkan Pakuan Pajajaran. Tahun 1527, pelabuhan Sunda Kelapa juga jatuh ke pasukan Islam yang membuat Pajajaran dan Portugis menjadi terputus sehingga Kerajaan Pajajaran semakin melemah. Sedangkan Prabu Ratu Dewata yang memerintah dari tahun 1535 sampai dengan 1543 juga tidak menjalankan pemerintahan dengan baik dan lebih mengutamakan menjadi pendeta yang menyebabkan rakyat menjadi terabaikan. Sedangkan penerusnya yakni Ratu Sakti sangat senang bermain wanita dan Raja Mulia sangat senang menghamburkan harta sambil mabuk yang membuat Kerajaan Pajajaran tidak bisa dipertahankan lagi. Maulana Yusuf menjadi penerus kekuasaan Sunda yang sah sebab diperkuat juga dengan garis keturunan yang dimilikinya yakni cicit dari Sri Baduga Maharaja, Raja pertama dari Kerajaan Pajajaran. Sesudah berhasil dikalahkan Banten,
Beberapa punggawa istana pindah dan menetap di Lebak dan hidup di pedalaman sambil terus memakai cara kehidupan Mandala yang ketat, dan kelompok masyarakat ini masih ada sampai sekarang yang dikenal dengan suku Baduy. Sesudah Raja Pajajaran pindah menuju Pakuan, pemerintahan di Galuh Kawali dipimpin Prabu Ningratwangi dengan masa pemerintahan dari tahun 1428 sampai 1501 mewakili sang kakak Sri Baduga Maharaja. Sesudah itu pemerintahan Galuh dipimpin Prabu Jayaningrat periode 1501 sampai dengan 1528, dan ia merupakan Ratu Galuh terakhir sebelum kerajaan runtuh dan ditaklukkan oleh Kesultanan Cirebon. Pajajaran bukan kerajaan. Kerajaan Sunda yang paling dikenal masyarakat Sunda adalah Pajajaran. Namun, Pajajaran bukan nama sebuah kerajaan, sebab nama kerajaan yang sebenarnya adalah Kerajaan Sunda. Nina menjelaskan, Pajajaran adalah ibu kota atau pusat kekuasaan Kerajaan Sunda selama masa Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, yaitu Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran terletak di wilayah Kota Bogor saat ini. Ada teori yang dikemukakan oleh von Heingeldern, kerajaan di Asia Tenggara umumnya disebut dengan nama ibu kotanya. Dalam kepercayaan masyarakat, ibu kota kerajaan diyakini sebagai pusat mikrokosmos. Cukup dengan menyebut nama mikrokosmos, berarti sudah menyebut seluruh wilayah kerajaan. Itu semua. Pemirsa, dari beberapa kisah tentang kerajaan tersebut menggambarkan bahwa di situ ada penyebaran agama Islam di tanah Sunda. Bagaimana penyebaran Islam selanjutnya akan dilanjutkan pada video-video berikutnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui perkembangan RH Channel dengan konten-kontennya, maka silahkan aktifkan tombol lonceng dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Ada sebelumnya. Apa saja pengaruhnya akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih.